Halo, kembali lagi dengan saya Rizky Suzuki Bandung Channels. Dan kali ini kita akan in-depth tour Suzuki Espresso yang tipe Matic AGS. Dan ini sudah model improvement dari 2023 sampai yang sekarang itu fiturnya gak ada yang jauh beda. Nah, dari tampilan depan memang kelihatannya unik. Kenapa dibilang unik? Karena bisa dibilang adalah ini mobil yang ini mah kalau menurut teman-teman Rizky ya, mobil kanvas. Karena kan kalian misalkan mau dibikin kayak rally look, itu bisa. Dibikin kayak model-modelan ceper, diceperin itu bisa juga. Nah, lampunya memang masih halogen, belum ada fog lamp. Dari sisi samping, emang ini mobil kelihatannya kayak kecil gitu mobilnya, memang kecil. Tapi kita belum lihat dalamnya, karena mobil dalamnya ini emang tergolong luas. Nah, kuncinya ini dia masih modelan anak kunci ya, masih belum kilos tapi masih keyless entry lah. Oh, kunci. Kita masuk ke dalamnya. Untuk yang model 2023 ke atas itu ada perbedaan, yakni di head unitnya. Head unitnya kalau misalkan sebelumnya itu kayak Suzuki Ignis yang dulu banget, yang ini sekarang udah terintegrasi seperti apa, kita coba nyalain dulu mesinnya. Jadi mobil ini bisa dibilang salah satu mobil yang canggih di kelasnya dan di harganya. Kenapa bisa dibilang canggih? Karena dengan harga 180-an juta OTR Bandung, kalian bisa dapat fitur Android Auto. Ya, meskipun dengan Android Auto dan Apple CarPlay, meskipun harus disambung dengan kabel, terus mempunyai fitur yang dimana head unit ini terintegrasi dengan komputer mobil, seperti info kehematan bahan bakar. Terus range-nya ini kan karena mobil tes belum direset. Terus info-info soal mobil kayak pintu terbuka, rem parkir, sabuk ini. Dan juga bisa navigasi kalau misalkan kalian connect ke Android Auto atau Apple CarPlay. Untuk ininya apa sih namanya, speedometernya dia udah full digital ya, digital tanpa tachometer, tapi udah cukup karena kan ini mobil sudah pakai AGS. Jadi kalian tidak perlu ribet-ribet untuk kayak pindah gigi dan sebagainya macamnya, asal kalian bawanya halus. Nah, memang mesin ini masih 3 silinder, tapi ya bisa dibilang 3 silinder ini masih halus. Dari beberapa orang yang pernah coba mobil ini mobil lebih untuk ukuran 3 silinder halus. Nah, pengaturan AC-nya gimana? Dia ada lengkap, ada heater, arah semburnya lengkap, bisa sampai defogger depan sama belakang. AC ini defogger belakangnya, ini buat sirkulasi udaranya. Di sini ada tempat buat colok USB buat connect ke Apple CarPlay, dan juga ini ada colokan 12 volt. Untuk dalamnya ini bisa diatur, kursinya bisa diatur mundur. Memang posisi nyetirnya oke buat mobil kecil. Terus untuk transmisinya seperti apa sih cara kerjanya? Jadi untuk AGS ini bisa dibilang adalah manual yang diotomatikan, karena ini posisi di N karena gak ada P. Untuk mundur kalian harus bisa ke atas, tapi kalau misalkan mau maju kalian pindah ke D. Nah, ada satu fitur safety-nya, misal nih di kondisi ini kita gak injek rem, dia muncul notifikasi bahwa kalian harus injek rem dulu. Dan ini di indikatornya juga N kedip-kedip, artinya harus pindah ke N. Jalan satu saja adalah injek rem, masukin gigi, dia langsung ke gigi D1. Nah, untuk konsumsi BBM-nya berapa sih? Kalau dari Rizky pakai, karena kan Rizky sering pakai mobil ini juga, itu di 1:16 itu gampang. Kenapa bisa gampang? Karena mesinnya ini udah teknologi baru, di mana dia si injektor itu udah ada 2 injektor. Fungsinya buat apa ya? Ya pasti buat si konsumsi BBM-nya semakin lebih efisien. Terus di sini udah ada kayak vanity mirror, bukan vanity apa sih? Day and night. Sun visor sudah standar lah, gak ada yang aneh-aneh. Di sini juga sama, gak ada yang aneh-aneh juga. Kabinnya tergolong luas ya. Ini diatur biasanya posisi nyetir
segini, posisi nyetir segini rasanya masih oke-oke aja, tangan masih pas lah. Terus untuk kursi tengahnya juga sama. Untuk penyimpanan lumayan lah. Di sini juga ada buat nyimpan HP. Di sini juga bisa buat nyimpan HP. Ada cup holder di pintu dan juga pocket buat nyimpan barang di sini. Untuk power window-nya di mana? Di sini. Bisa diatur. Sekarang kita uji si kekedapannya. Ini lumayan kedap loh, jangan salah buat di kelasnya. Dan juga bahan besi ini juga tebal. Oke, kita pindah ke belakang. Seperti apa di belakang? Belakangnya, oke, kita duduk di belakang. Tadi posisi nyetir saya sisa 5 jari lebih 5 jari. Ini jangan salah, mobil kecil loh, tapi luasnya minta ampun luasnya. Dan ini posisi dari belakang pakai lensa 18 mm fokus. Nah, 18 mm. Itu rasanya kalau misalkan kalau teman-teman pernah bawa katana, mirip-mirip. Bahkan ukurannya juga kalau misalnya disandingkan itu kurang lebih sama katana. Ini kebiasaan emang mobil test drive, mohon maklum. Terus di sini ada satu detail kecil di mana kalau misalnya ini kursi kelipat, kan kita punya problem namanya ini seat belt pasti ngewer-ngewer. Nah, ada solusinya di sini, ada tempat buat nyimpan si ini. Mohon maaf habis kecelakaan kemarin. Nah, jadi si seat beltnya itu pas posisinya ini meskipun kursi dilipat. Memang untuk pelipatannya dia full, enggak ini. Terus untuk kenyamanan kepala dia ada di 5 jari. Ada di 5 jari fokus. Ada di 5 jari, lumayan lega. Terus gimana dengan bagasinya? Kita keluar dulu. Bannya dia 14 inci. Untuk pintu bagasi, pembukaan bagasi ini bisa dari dalam atau menggunakan anak kunci. Nah, bagasinya dengan mobil sekecil ini bisa dibilang salah satu yang paling luas bagasinya. Ini kalau misalnya kita dilipat, dia harus 2 jari, 2 tangan. Sebentar. Kalau misalnya andai kata kita mau ngelipat kursi jok. Nah, kurang lebih bagasi ini segini. Kalian bisa bawa galon ya, paling enggak di 2 atau 3 galon. Kalau misalnya butuh yang panjang, kalian tinggal dilipat aja si kursinya. Terus kalau misalkan nih bawa barang-barang penting, ini ada kayak namanya cover gitu. Jadi dari dalam kita kelihatannya dari dalam, kalau buka ini kan ada barang-barang, misalkan kita nyimpen si brosur nih, kita punya siapa brosur, masukin, kita tutup, maka yang kelihatan cuma yang kelihatannya di atas covernya doang, tapi yang di bawahnya nggak kelihatan. Oh ya, ini untuk yang pemanas kaca yang belakang, lampu semuanya masih halogen. Sisi dari sampingnya kurang lebih seperti ini. Oh ya, kelupaan, remnya dia masih otot. Tapi kalau saya pribadi lebih suka rem otot. Kenapa? Karena kan kita bisa mengetahui seberapa karena kan kalau misalnya kayak rem elektrik ya sebenarnya plus minus, memang rem elektrik lebih nyaman. Tapi kalau saya karena emang orang yang suka nyetir mobil lama, biasanya lebih percaya sama rem tangan kayak model seperti ini. Tapi ya itu preferensi. Ya kalau saya sih biasanya lebih suka model rem kayak gini. Untuk boot quality-nya solid. Masih solid ya, ini masih wajar lah. Masih solid. Audionya karena speakernya dia besar loh, jangan salah. Memang kelihatannya kayak kecil, tapi dia si drivernya besar. Terus untuk mesinnya kita buka dulu ya mesinnya. Untuk mesinnya, buka mesin ada di sini. Ditarik. Mesinnya sendiri K10C kodenya, 1000 cc 3 silinder.
Akinya besar karena untuk mengakomodir auto start stop engine. Terus sudah ada ABS, CBD, dan brake assist. Ya, mesinnya cukup compact tapi bertenaga. Ada komen, ada dari followers Rizky di Twitter pribadi, itu ada yang bilang konsepnya lumayan kuat nih mobil. Spionnya sudah elektrik, adjustment tapi untuk lipatan masih standar. Door handle masih model seperti ini. Terus udah ada ini spoiler belakang dari bawaan. Kalau misalkan mau saya mau pasang talang air, itu bisa dipasang, ada aksesorisnya. Tapi itu bisa dibicarakan di belakang. Oke, untuk harganya pasti bingung ya. Gak tahu ini emang dengan fitur secanggih ini berapa sih harganya. Oke, kita sambil ini. Ini mesin kebetulan panas ya, tapi kita matiin aja karena kita sayang bensin juga. Jadi untuk harganya, karena kan ada kenaikan harga juga baru ini. Setelah video dirilis, harganya itu adalah harga yang pasti yang terbaru. Karena untuk ini berlaku dari mulai hari Senin tanggal 26 sampai dan seterusnya, pasti harganya pasti sama, dijamin. Harganya untuk Espresso AT itu di 184.400.000 OTR ya, dan juga untuk yang tipe manualnya 175. Tapi kalian bisa kalau misalnya kalian beli cash, itu harga OTR tersebut dipotong sama diskon, kurang lebihnya di 16 jutaan ya, di 100 untuk yang manual di 159 juta, dan juga untuk yang maticnya di 168.400.000. Dan untuk misalkan kredit bisa mulai dari 15 juta, angsuran di kurang lebih di 4,1 sampai 4,3 jutaan. Tapi untuk kalau misalnya saya mau di DP segini, itu bisa diatur juga, asalkan kalian konsultasi dulu. Nomornya ada di sini. Kalau misalkan kalian berminat bisa hubungi saya, nomornya di sini ya. Atau misalkan mau lihat di website Rizky, ada, kalian bisa klik di bio YouTube Rizky. Oke, sekian dari Rizky, jangan lupa semangat dan terima kasih telah menonton video Rizky. Sampai jumpa.